Hubud dunia itu apa sih? Senang-senang, ya, senang-senang itu namanya hubud dunia. Ya, kalau dia senang-senang hubud dunia, atau ingin pujian, ya, ingin dipuji, ya, itu juga namanya hubud dunia. Ya, cinta dengan dunia, ya, 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 jadi orang kaya, ya, dipuji-puji, wah bangga, itu namanya hubud dunia, ya. Hubud dunia ini adalah pangkal pokok daripada kesalahan atau dosa, ya. Kalau orang itu hubud dunia, ya, dia bangga dengan kekayaannya, ya, kemudian dia bangga dengan kedudukannya, ya. Yang ini akhirnya adalah, ya, menjadi takabur, ya. Takabur itu adalah dosa, ya. Jadi kita jangan hubud dunia, ya. Hubud dunia itu isinya adalah kesenang-kesenangan atau memang pujian-pujian, gitu, ya. Jadi kalau senang-senang baik makanan, ya, ataupun dia perjalanan, ya, atau dengan kekayaan, ya, bersenang-senang, ya, melebihi dari kebutuhannya, itu namanya hubud dunia. Itu juga, ya, bisa aja kita memakai pakaian, kan kita butuhnya paling 1, 2, ya. Ini karena senang-senang pakaiannya nggak muat di lemari, nggak muat di lemari dia, ya. Itu juga dia beli lagi, pengen lagi, ya, pengen lagi, itu, ya. Akhirnya dipakai, dia senang-senang, ya. Nah, pengenan ini, syahwat inilah, keinginan inilah yang arahnya kepada hubud dunia. Nah, ya. Jadi, ya, aslu jami'il khotoya hubud dunia. Pokok semua daripada kesalahan, daripada dosa adalah hubud dunia, ya. Apa itu hubud dunia? Mazada anil hajah, ya. Mazada anil hajah, ya. Artinya melebihi daripada kebutuhan, ya, melebihi daripada kebutuhan, baik makan, ya, pakaian atau kendaraan, ya. Udah butuh satu, ya pasti pengen lagi, nambah lagi, itu namanya udah jadi hubud dunia, ya. Itu, ya, jadi hubud dunia itu adalah, ya, melebihi daripada kebutuhan. Nah, ya, kalau kita mensyukurinya aja, ya, itu bukannya hubud dunia, ya, itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, bahwasanya aslu jami'il khotoya hubud dunia, pokok, ya, dasar daripada semua kesalahan itu adalah hubud dunia, ya, itu, ya. Dan memang dalam diri manusia itu, ya, diberikan oleh Allah cinta, ya, cinta, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'ami wal haras zalika mataul hayatud dunya, ya. Allah, ya, memberikan dalam diri kita zuyina, perhiasan, ya, memberikan pada kita hubbus syahwat, keinginan-keinginan, mempunyai hawa nafsu, ya, ini keinginan. Ini kita keinginan kita harus kendalikan. Hawa nafsu harus kita kendalikan. Kalau kita tidak kendalikan, bisa menjadi hubud dunia, ya. Dari apa yang diberikan dalam diri kita, terdapat dalam diri kita apa? Hubus syuhaibah, hubus syahwati minan nisa, daripada perempuan. Kita senang sama perempuan, ya. Nah, kalau udah senang sama perempuan yang belum kawin, ya kawin dah. Jangan berdemenan mulu, ya. Yang belum kawin, ya, itu. Yang udah kawin, ya aturlah, ya. Nah, jangan udah kawin satu, pengen atur lagi. Itu hubud dunia udah. Ya, udah satu masih pengen satu lagi, nggak puas satu, ya, udah satu lagi, ya, sampai 4 pengen lagi, ya. Itu kalau memang dia nggak puas, ya, nggak cukup satu, ya. Tapi kalau memang untuk membantu, ya, itu bukannya hubud dunia, ya. Itu dia satu, ya, ada janda punya anak yatim.
Ya mau pelihara anak yatimnya gitu, dan jandanya udah cukup umur, janda yang muda. Yang muda gitu ya. Ya itu masih ubud dunya namanya ya, ubud dunya ya. Jadi kita dalam diri kita memang ada ya nafsu minan nisa ya, wal banin ya, anak semuanya ya, kita sayang pengen semua punya anak ya. Tapi janganlah anak terlalu dimanja ya, disayangin ya, dibiayain cari duit sampai nyari duit lupa waktu karena sayang sama anak, itu juga udah termasuk hubud dunya ya. Minal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ya, daripada perhiasan emas perak ya. Hubud dunya, orang pengen semuanya ya, senang emas perak, sampai lagi anak perempuan ya, kalau nggak pakai emas remannya gimana ya, ya kita nggak beliin emas dia gini kita ya, di mau kondangan gimana ya, itu ya. Memang perhiasan emas memang untuk perempuan, tapi kalau nggak cukup, nggak ada cukupnya, itu namanya hubud dunia ya. Itu udah beli satu, pengen satu lagi akhirnya banyak. Itu hubud dunia yang akhirnya ntar bisa menjadi ya ria ya, pengen dipuji orang. Nah itulah ya menjadi hubud dunia ya. Wal qanatil muqantara min zahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal ars ya, khail musawwamah ya, kayak acara khail itu kuda yang bagus. Kalau sekarang mobil yang bagus aja, kendaraan yang bagus ya. Itu kendaraan memang kita butuh ya, tapi kalau berlebihan itu adalah menjadi hubud dunia ya. Kita syukuri apa yang sudah Allah berikan ya, sampai Allah sudah berikan masih pengen lagi ngeliat orang ya lebih hebat, pengen lagi ya. Nah itu menjadi hubud dunya jadinya ya. Nah jadi aslu jami'al khataya hubud dunya ya, yaitu ya dimana ya pokok ya, asal ya dari ya pokok asal daripada ya dosa itu adalah hubud dunia ya. Gitu ya, itulah ya. Jadi memang dalam diri kita ada ya kesenangan, ada hawa nafsu ya, tapi kita harus kendalikan. Kalau kita nggak kendalikan, itu bisa mengarah kepada hubud dunia ya. Dari hubud dunia itu nanti bisa timbul ria ya, bisa timbul takabur, itu semua ya. Ya itu ya, jadi ya aslu jami'il khataya hubud dunya ya, pokok dari semua kesalahan dosa itu adalah hubud dunya. Maka itu kita harus menjaga, menahan diri kita daripada hubud dunya ya gitu. Kita boleh cari dunia sebanyak-banyaknya boleh ya, tapi kita ya kembalikan ya, kita ikuti ajaran Allah, kita infakkan, kita syukuri yang telah Allah berikan ini dengan kita infakkan ya. Kita dagang, usaha ya, dapatkan Allah akan rezeki yang banyak, yang berkah ya, kita keluarkan itu ya ya. Ya, kalau kita nggak keluarkan, kita sayang, kita cari lagi, bikin banyak, itu menjadi hubud dunia. Ya, karena orang kalau sudah hubud dunia itu tidak akan ada rasa cukup. Ya, udah sangat cinta sama dunia, nggak ada rasa cukup. Ya, melihat orangnya pengen lagi, ya pengen lagi. Ya, makanya orang-orang yang udah mobilnya banyak, dia korupsi lagi. Ya, tetangganya sebelah dia banyak duitnya korupsi, jadi ngikut aja lagi, ngikut korupsi, kagak ada cukupnya. Dunia ini tidak ada cukupnya ya, itu namanya hubud dunia ya. Jadi aslu jamil khataya hubud dunia ya,
pokok daripada kesalahan, daripada dosa adalah hubbud dunya, ya. Yang namanya hubbud dunya mazada anil hajah, ya, memenuhi daripada melebihi kebutuhan, ya, melebihi daripada kebutuhan, ya, gitu ya. Ya, selanjutnya adalah wa aslu jamil fitani manati. Wa aslu jamil fitani, pokok daripada semua fitnah itu adalah man'ul usri, ya, menahan atau tidak mengeluarkan 1/10, ya, daripada zakat. Wa zakat dan zakat, ya. Pokok daripada semua fitnah, ya, itu adalah tidak mau mengeluarkan zakat, ya, tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Wa hadza min atfil am alal khos, ya. Wa hadza min atfil am alal khos. Ini adalah atap am, ya, atas yang khusus, ya. Ya annala asra usra khasun, karena 1/10 itu adalah ya khusus, ya. Ya khusus, ya, bizuru, khusus untuk tanaman-tanaman, wasimar, ya, dan buah-buahan. Wa zakatu syamilatun dzalika, ya. Adapun zakat itu meliputi itu semua. Wali zakati naqdun wal an'am wali zakatil badan, ya. Yang disebut zakat itu meliputi ada naqdun, ya, barang emas, perak, ya, wal an'am binatang ternak, ya, wali zakat badan, dan zakat, ya, fitrah, gitu ya. Nah, di sini, ya, hadis ini, ya, bahwasanya, ya, pokok daripada semua fitnah itu adalah man'ul usri, tidak mau mengeluarkan, ya, 1/10 daripada zakat, yaitu yang 1/10 itu adalah zakat, ya, asimar, buah-buahan, ya, kemudian ya tanaman makanan pokok, ya, itu adalah yang disebut tumbuh asimar, ya, makanan pokok, ya. Nah, ini dikatakan, ya, bahwasanya makanan pokok itu, ya, diambil, ya, dikeluarkannya adalah 10% al-usyra, 10%, ya, itu makanan pokok itu 10%, ya, beras, buah-buahan, korma, anggur, ya, itu 10%. Kalau dia diairinya dengan irigasi, ya, diirigasi oleh sungai, oleh hujan, itu 10%. Tapi kalau diairinya dengan menggunakan biaya, itu adalah 5%, ya, 5%, ya. Nah, ini dikatakan di sini bahwasanya orang yang tidak mau mengeluarkan 1/10 daripada, ya, zakat, ya, buah-buahan dan biji-bijian itu, ya, adalah, ya, termasuk aslu jami'il fitan, pokok daripada fitnah, ya, ya. Dan dia juga enggak mengeluarkan zakat, ya. Nah, zakat ada zakat, ya, emas, perak, ya, ada zakat binatang ternak, al-an'am, ada binatang ternak, ya, dan juga ada zakat fitri, ya, zakat fitri, zakat fitrah, ya. Nah, itu orang-orang yang enggak mengeluarkan zakat, ya, itu adalah pokok daripada fitnah. Karena, ya, di sebagian harta itu ada hak milik, ada hak orang-orang fakir miskin, ya. Kalau orang, ya, kaya, banyak mobilnya, ya, rumahnya mewah, tetangganya orang miskin, timbul nggak ada perasaan, ya, iri. Padahal di dalam harta orang yang kaya itu ada hak fakir miskin, ya, ada hak fakir miskin, ya. Itu ini akan timbul fitnah, ya. Nah, itu, ya, jadi di mana, ya, yang disebut zakat ini, ya, ada yang disebut zakat, ya, emas dan perak, ya.
ada zakat emas dan perak, ya. Kemudian ada ya zakat binatang ternak, ya ada zakat tumbuhan, ya ada zakat barang temuan. Nah itu zakat, ya. Jadi bermacam-macam zakat. Nah ini adanya di dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih, ya. Kalau emas, ya, zakatnya adalah sebanyak, ya, berapa gram di sini, ya. Ya 96 gram emasnya. Kalau buah-buahan itu adalah 1/10 al-usyur, 1/10. Kalau nggak diairin, ya, kalau diairin air hujan, tapi kalau pakai biaya hanya 5%, ya, 1/20, ya. Adapun binatang ternak, ya, daripada onta, ya, itu wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah mempunyai onta 5 sampai 9, minimal punya 5. Udah 5 wajib mengeluarkan zakat itu onta, ya. 5 sampai 9 itu 1 ekor kambing. Ontanya, ya, kita punya onta 5 nih, atau 7 atau 8 atau 9, keluarnya 1 ekor kambing, ya. Kambing keluarnya, ya. Tapi kalau udah dari 10, ya, 10 sampai 14, 10, 11, 12, 13, 14, ya, itu adalah dimana 2 ekor kambing, 2, ya, jadi nambahnya 5, ya, 4, ya, ya, namanya 4, 5 dari tambah 4, 9, ya, 9, ya, sampai 14, ya, adalah juga 5, ya, 5, ya. Nah, kalau 15 itu, ya, sampai 19 tambah 4, ya, 5 punya 15 nih, atau 16, 17, 18 punya 19. Nah itu, ya, adalah, ya, zakatnya 3 ekor kambing, terus ke bawah, ya, sampai akhirnya 121. Kalau punya 121, ya, 3 ekor anak onta, ya. Kalau 101, ya, dikit, ya, cuma 3, ya, 3 ekor anak onta itu, ya, kalau onta tuh. Dan juga yang wajib dizakatin adalah sapi atau kerbau, ya. Onta, sapi atau kerbau dan kambing itu namanya al-an'am, dan itulah yang boleh untuk dipotong, disembelih untuk korban, ya. Dan yang wajib untuk korban ini, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau tadi onta minimal punya 5, ya, sudah mulai ngeluarin zakat, ya. Nah kalau sapi kerbau ini, ya, banyak nih, 30 sampai 39, udah punya 30 baru wajib ngeluarin zakat untuk sapi atau kerbau. Kalau baru 29 belum, ya. Jadi batas minimalnya 30, ya, 30 tuh, ya, 30 sampai 39, ya, wajib mengeluarkan 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 2 tahun. Oh, ya. Itu jadi minimal 30, ya. Jadi tambahnya nih, ya, di 30 sampai 39. Kemudian kalau punya 40, ya, sampai 59 itu 1 ekor anak sapi atau ekor kerbau yang umurnya 2 tahun lebih. Ya, kalau yang punya 60, 69 sudah 2 ekor anak sapi atau ekor, ya, yang 1 tahun itu selanjutnya, ya, selanjutnya, ya, itu anak, ya, daripada sapi. Kalau kambing, nah, nih kambing banyak yang punya di sini nih, ya. Tapi yang dipelihara bukan kambing korban yang turun dari Jawa, ya. Kalau kambing korban yang turun Jawa yang 2 truk, 3 truk itu adalah barang dagangan, ya. Nah ini yang wajib adalah peliharaan, ya. Kalau kambing itu minimal 40,
Kalau punya 40 sampai 120 itu satu ekor anak kambing betina ya. 40 sampai 120 ya. Kalau 120 sampai 200 itu 2 ekor anak kambing, 2 ekor ya. Nah, terus itu sampai 400 ya. Kalau punya sampai 400, 4 ekor anak kambing ya, oke ya. Dan setelah itu terus saya tinggal tambah-tambah dan itu ya. Ini ada di pelajaran ya daripada fikih itu ya. Nah, ini kalau emas perak. Nah, ini emas perak banyak yang punya nih. Ya, emas perak ya itu adalah ya dia mempunyai seberat 93,6 gram. Ukurannya emas ya. Kalau punya emas ya itu 93,6 gram sudah 1 tahun, maka dia wajib keluarkan zakatnya ya 2,5% ya itu ya. Jadi ya enggak 100 gram, 93,6 gram. Kalau umpamanya 1 juta, emas 1 juta berarti 93.600.000. Siapa yang punya duit 93 juta ditaruh sampai tahun depan masih tetap segitu, atau didagangin tambah dari 93 mas gram, atau kalau 1 juta 93 juta, maka wajib dia mengeluarkan zakat ya. Kita dagang nih ya, modalnya cuman umpama ya 50 juta, udah setahun sampai 90 atau 100 juta wajib mengeluarkan zakatnya. Atau kita simpen, kan banyak pada nyimpen tuh di deposito ya, ada 100 juta atau 200 juta, banyak nih anak Tanjung Barat nyimpen duit ya, ada yang 0,5 miliar, 1/4 miliar. Sampai tahun depan wajib dikeluarin zakatnya itu ya. Berapa ukurannya emas dan perak ini ukurannya ya, ukurannya emas perak ya itu ya. Nah, itu emas dan perak tuh wajib ya keluarkan zakat. Dan ini kita yang pada dagang biasanya ya sampai megang duit 100 juta tuh putar aja setahun sampai 100 juta itu baru zakatnya ya. Nah, ini yang biji-bijian dan buah-buahan yang dalam hadis kita ini adalah dikatakan ya wa aslu jami'al fitani man'ul usri wa zakati ya. Pokok atau dasar daripada ya semua fitnah itu adalah tidak mau mengeluarkan zakat ya, zakat daripada buah-buahan 1/10 ya, atau yang zakat yang lainnya ya. Ini ya nisabnya bijian dan buah-buahan deh ya, ya adalah 1/50 ya, adalah 10% ya. Kalau tidak kalau diairi dengan air hujan, air sungai nggak pakai biaya. Tapi kalau yang pakai biaya adalah 5% keluar zakatnya, atau 1/20-nya, 1/20 gitu ya. Ya, adapun ya keluarnya itu ya gimana ya, ada berapa liter ya, 930 liter ya. Kalau dia panen beras ya 9 atau 100 kilo berapa kintal ya. Ya ini berarti 9 ya kintal, 9 kintal dapat ya. Nah, wajib mengeluarkan zakatnya gitu ya. Barang ya daripada emas ya, pemberian biji-bijian, buah-buahan ya tuh semua wajib ya. Buahan bijian yang wajib itu adalah makanan pokok ya, makanan pokok dia beras ya, apalagi makan pokok jagung ya, apalagi ya, gandum itu makan pokok ya. Kalau buah-buahan kurma, anggur itu wajib.
rambutan, durian agak, tapi duitnya kalau sampai cukup nisabnya, ya kita wajib keluarin zakat. Ya, ya, buah-buahan ya. Karena di dalam zakat ini macam-macam ya, ada barang tambang, ya, itu ya. Kemudian juga ada barang rikas, ya. Barang rikas ini barang harta terpendam, harta karun. Ya, kita gali-gali belakang rumah kita bawa pisang, temu kotak. Ada emasnya atau duit, wajib mengeluarkan zakat. Wajib ya mengeluarkan zakat, ya. Itu ya. Sekarang dia wajib zakat berapa? 20%. Dia nggak boleh nemu, separuh juga boleh. Tapi wajibnya 20%, ya. Kemudian zakat fitrah al-badan, ya, sini tuh ya dikatakan ya bahwasanya ya aslu jamil fitani jamul usri wa zakati, yaitu zakat ya daripada zakat tambang, zakat binatang, dan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu wajib ya dikeluarkannya ya. Ya, zakat fitrah ya, wajib itu setiap bulan Ramadan ya. Nah itu ya kalau zakat fitrah, karena fitrah itu kata Rasulullah karena fitrah min Ramadan alna sohan wa min tamarin sohan insairin ala kulli hurin au abdin zakarin unsa minal muslimin. Zakat fitrah itu seluruh ya umat muslimin yang berada hidup di akhir Ramadan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan semuanya yang ada atau masih hidup di kala matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam masih hidup, wajib. Ya. Kalau dia mati asar nggak wajib. Ya, itu. Atau dia lahir sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib, 10 menit sebelum maghrib langsung ya, wajib keluarin zakat. Patokannya terbenam matahari di akhir Ramadan. Ya, kalau dia masih hidup berada di akhir Ramadan, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kalau lahir 5 menit sebelum terbenam matahari wajib. Ya, tapi kalau dia meninggal habis maghrib, 5 menit habis maghrib, wajib juga. Kalau sebelum maghrib sudah meninggal maka nggak wajib. Itu ya adalah zakat fitrah ya. Nah, di mana orang ya yang tidak mau mengeluarkan zakat ya, maka itu akan menimbulkan satu fitnah, sumber fitnah ya, karena ada di situ kecemburuan sosial ya, akan ada fitnah jadinya ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah ya, di sini dikatakan bahwanya itu akan menimbulkan ya fitnah ya, akan menimbulkan fitnah ya, akan keluar ya. Rasulullah SAW hadits Ibnu Umar qala farada Rasulullah SAW zakatul fitri min Ramadan ala nasi so'an wa min tamari so'an ya au so'an min syairin au kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin ya, bahwasanya ya dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda berkata farada Rasulullah mewajibkan ya bahwasanya zakat fitri pada Ramadan itu setiap manusia satu sok daripada korma, satu sok daripada syair ya, ala kulli harhurin setiap orang yang merdeka ya, setiap yang merdeka au abdin atau juga hamba ya. Jadi semua kaum muslimin baik daripada yang merdeka maupun hamba, zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin daripada kaum muslimin ya, itu semua wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah itulah ya dimana ya sini dikatakan bahwasanya aslu jami'il fitani
man'ul usri waz zakati. Pokok ya daripada semua fitnah itu adalah man'ul usri, menahan atau tidak mengeluarkan 1/10 ya, daripada zakat ya, atau juga daripada zakatnya yang lain ya. Itu yang sini akan timbul fitnah ya. Itu ya, ini kalian. Jadi ya, zakat fitrah itu akan menimbulkan kecemburuan ya, zakat ya, di mana kalau tidak dikeluarkannya atau menahannya akan menimbulkan cemburuan sosial dan akan ya membawakan dampak fitnah. Kemudian yang selanjutnya perhatikan ya, wal maqalatul khamisah wal isrun, makalah yang ke-25 ya. Makalah yang ke-25, ila mukilu bitafsir ya, wal iqraru bitafsir alamatul qabul ya. Al mukiru bitafsir abadan mahmudun, wal iqraru bitafsir alamatul qabul ya. Al mukiru bitafsir, orang yang mengakui akan kelemahannya ya, bil ajzi ya, anitaati abadan ya, orang yang mengakui akan kelemahannya dirinya untuk taat selama-lamanya itu mahmudun, terpuji ya. Orang mengakui kelemahannya, enggak kemampuannya untuk taat kepada Allah SWT, itu mahmudun, terpuji. Artinya dia rajin ibadah, rajin siang malam, tapi dia mempunyai sifat tawadu, tidak mempunyai sifat sombong ya. Dia tawadu, dia mengakui dirinya lemah, enggak kuat ibadah, padahal dia ibadah bangun malam terus, ngaji terus ya, tapi dia mengakui ya dia lemah ya, artinya dia manusia yang lemah, nggak punya kemampuan ya, dia mengakuinya ya, merasa lemah. Nah, tawadu ini ya, maka adalah mahmudun, itu terpuji ya, terpuji ya. Dibanding lagi sebaliknya orang ya, yang jarang-jarang ibadah tapi ngakunya tiap malam bangun terus. Ini adalah ya orang yang ya tidak tahu diri ya, orang yang sombong ya, ngakunya ibadah mulu ya, padahal jarang-jarang ya. Tapi kalau orang yang tawadu ya, gimana dia ini mengakui ya akan kelemahan, memang diri kita adalah orang yang lemah, kita tidak mempunyai kemampuan apa ya. Nah, jangan merasa gagah, jangan merasa kuat ya. Kalau orang mengakui kelemahannya, maka itu terpuji, karena dengan mengakui kelemahannya dia akan tingkatkan terus ibadahnya kepada Allah, dia tingkatkan terus taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia lemah, dia terus berusaha meningkatkannya ya. Kalau orang udah merasa kuat ya, biasanya itu akan adalah orang yang lemah ya. Kuat dah ya, baca Quran semalaman kuat itu udah dalam dirinya ada kesombongan, ada takabur ya, ada kesombongan, ada takabur ya. Makanya orang yang mengakui dirinya, kelemahan dirinya itu untuk taat selamanya, itu adalah terpuji ya. Al mukiru bit taksir ay bil ajzi an taati abadan mahmudun, itu terpuji. Maka kita hendaklah selalu mengakui diri kita ini adalah diri yang lemah, mempunyai diri yang enggak punya kemampuan apa, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan merasa semuanya ya mampu, merasa kuat, merasa bisa ya. Itu adalah suatu sifat-sifat yang sombong ya. Kemudian juga wal iqraru bit taksir alamatul qabul ya. Wal iqraru bit taksir
alamatul qabul, ya. Dan ya di mana mengakui kelemahan dalam taat adalah tanda diterimanya amalnya. Ya, dan mengakui kelemahan dalam taat kepada Allah alamatul qabul, tanda diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui kelemahan kita ya dalam taat kepada Allah. Kita mengakui kelemahan kita ya, kita orang ini yang lemah ya, kita mengakui bahwasanya kita dalam taat kepada Allah kita nggak mampu ya. Nah, maka itu dengan ketawaduan ya, dengan mengakui kelemahan-kelemahan ini ya, kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan ya taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wal iqraru bit taksir alamatul qabul li'annahu isyarahu ila adamil ujub wal kibir ya, karena mengakui kelemahan-kelemahan itu ya, itu menunjukkan bahwasanya ya dalam dirinya itu adamil ujub, tidak ada ujub ya, wal kibir, tidak ada ya takabur, orang yang tawadu, yang orang yang merasa lemah ya, tidak kemampuan apa-apa, itu dia akan mempunyai jiwa bahwasanya dalam dirinya itu tidak ada ujub. Ujub bangga ya, nggak ada bangga ya, wal kibir, nggak ada takabur ya, nggak ada takabur ya. Kalau orang yang nggak mengakui kelemahannya, itu dalam dirinya ada ujub, ada berasa bangga ya gitu ya. Apa bangga sih? Gua bangga banget bisa bangun semalam suntuk, gua ya bangga ya. Atau kibir atau sombong, wah kayak gue dong ngaji terus nggak berhenti ya, bangun malam terus, itu kibir, sombong ya, sombong. Nah ya, jadi ya di mana mengakui diri kelemahan ya, maka dia akan mempunyai jiwa ya tawadu, jauh daripada sifat ujub dan jauh daripada sifat takabur ya, jauh sifat takabur ini ya. Maka kita jangan ya mempunyai sifat ya ujub, jangan mempunyai sifat takabur ya, jauhkan daripada sifat ujub, bangga ya, atau takabur, sombong, atau ria, pengen dilihat orang, itu harus dijauhkan ya, karena ya ini sifat-sifat ini membahayakan bagi diri kita, yaitu di mana amal perbuatan baik kita akan habis dengan kita punya sifat ujub, punya sifat takabur, punya sifat ria, itu akan habis ya. Maka jauhkanlah daripada sifat-sifat yang demikian itu ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ya kita bisa ya mempunyai jiwa yang tawadu ya, jauh daripada sifat ujub dan takabur ya. Besok baru maqalatis sadisah wal isyrun, maqalah yang ke-26 ya. Kufranun nikmah lu'mun, kufur nikmat itu adalah hina ya, rendah, kufur nikmat ya. Kita banyak ini yang suka kufur nikmat ya, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Besok apa saja nikmat-nikmatnya ya, itu yang begitu banyak yang nggak mungkin kita dapat menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ya. Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kau hitung nikmatku, kau pasti nggak bisa dapat menghitungnya, nikmat yang Allah berikan. Besok berikan nikmat-nikmat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا بأصحاب سيدنا ورسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلاله وجلاله عظيم سلطانه. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أفضلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسوى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.